Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah wasiat olehmu pada diriku." Qala, Nabi bersabda, "La taghdab, jangan tumpahkan kemarahanmu." Faraddada miraran, maka mengulang-ulang ia berkali-kali. Qala, Nabi jawab, "La taghdab, jangan tumpahkan kemarahanmu." Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah, namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu simpulan kata. Artinya ngomongnya dikit, maknanya luas. Kata Nabi, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, artinya perkataannya sedikit tapi maknanya tidak pernah ada habisnya. Di antara jawami'ul kalimnya Nabi adalah hadis yang akan kita bedah pada pertemuan ini. Nabi itu adalah guru spiritual, pakar pengobatan pola pikir dan kolbu manusia. Sehingga orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa hidupnya morat-marit, pengen didandani dan dibetulkan hidupnya supaya dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, cara mendandani orang tidak sama. Sehingga pesan-pesan Nabi begitu banyak dan berbeda antara satu dan yang lain. Di antaranya ada sahabat namanya Abu Darda, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Tabarani. Begitu juga Sayyidina Jariyah bin Qudamah, seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Namun dalam riwayat Imam Bukhari yang kita bedah tidak disebutkan nama sahabatnya. Hanya Abu Hurairah bercerita ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, enggak menyebut namanya. Tapi dalam riwayat Tabarani namanya Abu Darda. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada juga namanya Jariyah bin Qudamah. Intinya ada beberapa sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang, "Ausini." Apa itu ausini? Ya Rasulullah, berikan resep kepadaku satu amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah dan dapat memasukkan diriku ke surga.
ausini, yakni dullani ala amalin yanfa'uni fid dunya wa yuqarribuni ilallahi ta'ala. Beri kami bimbingan satu amalan yang memberikan manfaat kepadaku dan menghantarkan aku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru spiritual, bila ada orang datang kepada beliau minta petunjuk dan arahan, maka Nabi melihat orang. Ada orang yang sholat malamnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, perilakunya bagus, tapi ama orang tua kurang open. Kalau diminta bantuan orang tua, jawabnya duitnya habis gajiannya buat kosan, buat cicilan motor, buat ini, buat itu. Tapi kalau ceweknya bilang, yang kuota saya habis, siap aja. Yang model begini nih, ama Nabi nasehatinnya baktimu sama orang tua. Yang lain Nabi, bakti sama orang tua. Bila ada orang bakti bagus, sholat malam bagus, puasa bagus, datang sama Nabi, apa resep bahagia? Kalau dia orang ada kotak amal Jumat merem, udah lewat melek, ada tuh yang kayak begitu. Yang begini nih, berbagilah. Nabi tuh begitu. Nah, ada orang datang sama Nabi, Nabi dong kasih resep sama saya, biar rezeki lancar, gampang masuk surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka Rasulullah SAW lihat ini orang, karena Nabi bisa menembus alam pikiran orang. Maka kata Nabi, kalau kamu pengen sukses hidupnya, rezekimu banyak, dekat dengan Allah, nanti masuk surganya duluan, jangan marah. Dia bilang karena dianggap kecil nasihat, bukan ini. Dia ulangi, yang lainnya Nabi. Nabi jawab, jangan marah. Yang lain Nabi jawab, jangan marah. Berkali-kali dia minta ditambah itu resep, Nabi enggak geser, cuman atu. La taghdab, jangan marah. Pesannya pendek, tapi maknanya luas. Saudara, manusia di dalam dirinya sebagai hayawanun natiq, yakni makhluk hidup yang bisa berfikir. Di samping itu hayawanun hassas, dalam diri manusia ada banyak karakter, ada banyak perasaan. Dia bisa nangis, dia bisa tawa, manusia. Dia merasa lemah, dia bisa merasa kuat, dia merasa terhormat, dia merasa hina dina, dia bisa senang, dia bisa susah, dia jadi orang ajar, dan dia bisa marah. Marah adalah karakter manusia. Yang dipesan sama Nabi bukan menghilangkan marah. Islam melarang marah supaya hilang, enggak boleh. Karena itu adalah karakter manusia. Dan manusia manapun enggak bisa supaya marah
menjadi hilang. Bukan ini yang dimaksud dengan pesan Nabi ini dengan bahasa beliau, la taghdab walakal jannah. Anda jangan marah, surga menantimu. Bukan jangan marah tuh, bukan ndak boleh marah, bukan. Sebab marah karakter manusia. Maknanya kendalikan amarahmu. Maksudnya jangan marah tuh bukan kita menelan mentah-mentah pesan Nabi. Sehingga waktu motor kita diambil ama maling nyengir aja. Emang apa? Nabi pesan jangan marah. Gitu. Waktu bininya ada yang nyolek-nyolek, nyengir aja. Emang apa? Kata Nabi jangan marah. Yang salah bukan nabinya, sampean memahami pesan Nabi. Lah, Nabi bilang jangan marah, bukan begitu. Kita harus fahami pesan Nabi dengan benar. La taghdab, maknanya jangan tumpahkan kemarahanmu. Apa sih marah? Marah itu, saudara, adalah emosi dasar kita sebagai manusia. Normal manusia itu ada marah. Marah itu karakter dasar manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi yang dianggap oleh dirinya menyakitkan, dianggap oleh dirinya tidak adil, dianggap oleh dirinya tidak puas, dianggap oleh dirinya menyebabkan frustasi. Inilah marah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sejati mengajarkan kepada kita, jangan tumpahkan kemarahanmu terkait hak-hak dirimu. Adapun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu Anda kudu marah. Sehingga marah ada dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Dan ini Nabi mengajarkan kepada kita jangan luapkan amarah, yang dimaksud amarah yang tercela, yaitu amarah berkenaan dengan hak diri kita. Bila mana anak kita tidak sholat, itu kudu marah. Bila mana istri kita tidak ibadah, itu kudu marah. Tapi bila mana istri kita disuruh buatin kopi sama kita, enggak dibuatin, inilah materi kita. La taghdab, jangan luapkan kemarahanmu. Daripada dibuatin kopi sama bini bakalan menggerutu, ini manis banget, bisa jadi penyakit gula nih. Udah, kalau bakal begitu atau kurang gula, pahit amat. Hidup udah pahit kayak begini, ngopi pahit. Daripada bakal begitu, mendingan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri gulanya banyak, kira-kira marah enggak?
Ih kagak. Kalau bikin sendiri nggak ada gulanya, bakal marah nggak? Ya udah bikin sendiri aja. Begitu supaya tidak muncul marah. Begitu. Latagutop naik mobil, ada motor, ya. Nyalip, bikin kaget. Kata kita, mampus lu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini nih yang dimaksud oleh Nabi. Jangan. Lu ngomel, mampus lu, bangsat lu. Yang naik motor, denger nggak? Kagak. Dia mau udah pergi aja. Begitu. Terus kita marah sama siapa? Dia juga kagak denger. Maka enggak usah. Kita yang positifnya aja. Oh mungkin keluarganya lagi sekarat. Jadi dia buru-buru. Begitu aja. Atau mungkin lagi bagi warisan. Sehingga dia takut nggak kebagian maka buru-buru. Begitu. Daripada ente bilang mampus lu. Allah ijabah. Naik motor yang habis nyalip jatuh. Kata kita syukurin. Gitu. Malah tambah syukurin. Nyampe kantor. Baru juga bebenah dapat telepon. Ponakannya jatuh dari motor. Masuk rumah sakit. Ternyata yang tadi mampus lu tuh ponakan minjem motor temennya. Nyesel nggak? Gitu ulah siapa? Nah itu jangan. Nggak usah lah. Kata Nabi la taghdab. Nggak usah tumpahkan kemarahan. Nggak usah. Itu mau tengkar hanya sama bini dordar. Akurnya di kasur aja. Gitu ada yang kayak begitu. Saya curiga nyengirnya ini nih. Mau ngapain? Yang kayak begitu. Begitu enggak bagus. Marah itu ditinjau dalam berbagai aspek tidak bagus. Sebab marah akan mempercepat laju pacunya jantung. Begitu. Jadi akhirnya detak jantungnya kencang. Doa dari segi kesehatan marah itu akan mempercepat laju paru sehingga napas juga ngos-ngosan, habis lari gitu, pegel dalam hidup. Enggak usah. Maka Nabi ajarin sama sahabat yang luar biasa tahajudnya, luar biasa hormat sama orang tuanya, luar biasa berbaginya. Cuman ada satu karakter buruk yang dia nggak bisa. Maka Nabi ajarin penyakitnya yang menyebabkan hidup dia enggak tinggi. La taghdab. Kata Nabi, jangan luapkan amarahmu. Sehingga bagaimana? Kemarahan itu mengakibatkan munculnya kedengkian, munculnya akhlak buruk, munculnya berbagai perangai-perangai tidak bagus. Sehingga dalam hadis yang lain diajarkan bagaimana kalau sampai amarah itu pengen diluapkan. Diajarkan sama Nabi kalau lagi diri duduk. Ini pengen marah sama bini. Diri duduk. Karena perubahan posisi akan merubah pola pikir. Kalau duduk nggak bisa juga masih pengen marah, tiduran. Nah tiduran aja. Kalau tiduran masih nggak hilang juga, wudu. Sebab marah itu dari setan. Setan itu dari api.
api itu kalau pengen padam caranya dengan air, maka wudhu aja. Wudhu. Jadi wudhu tuh bukan untuk sholat doang. Wudhu untuk menghilangkan amarah yang dimunculkan oleh setan di dalam diri sendiri orang. Kenapa orang bisa marah? Merasa kehormatannya diinjak-injak. Merasa tidak dihargai. Merasa kemuliaannya dicabik-cabik. Maka orang jadi marah. Bisa jadi karena merasa tersaing. Inilah akhlak-akhlak buruk. Maka Islam sebagai agama yang luar biasa dididik oleh Allah dan Rasul-Nya, jangan marah. Orang yang bisa menahan amarah adalah tanda di dalam dirinya ada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita mau marah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih pengen marah juga, tiduran. Enggak bisa juga wudu. Maka wudu itu bisa meredam amarah. Tapi ingat, amarah yang dimaksud oleh Nabi adalah pada hak-hak diri kita. Kalau hak diri kita diam aja. Jangan ini. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi hebat. Kata Sayyidina Umar, kun fil baiti kasobi. Kamu kalau di rumah kayak bocah. Bocah tuh kalau dimarahin diem. Udah, lu kalau bini ngomel-ngomel diem aja.